Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Beberapa tahun yang lalu saya ingat waktu itu lagu Selama Aku Masih Hidup di Dunia. Nah itu, dulu sempat bikin klip sama teman-teman Seventeen, beberapa sudah almarhum. Dan lagu tersebut menjadi soundtrack salah satu sinetron. Nah justru karena itulah saya jadi agak sedikit ya, pokoknya ingatlah pemeran-pemeran di sinetron tersebut yang judulnya Inikah Rasanya. Nah, belum lama ini kemudian ada berita yang cukup viral di sosial media mengenai salah seorang sosok dan seorang tokoh yang ternyata ketika saya lihat adalah seorang pemeran dari sinetron tersebut. Oke, kita lihat dulu berita berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini akan ngobrol bareng Aji Yusman. Siapa sih yang gak kenal Aji Yusman? Aji Yusman adalah aktor sinetron yang sempat vakum dari dunia entertainment. Akhir-akhir ini viral karena melakukan penggalangan dana untuk istrinya yang sedang sakit karena keterbatasan finansial. Karena pada saat itu tadinya awalnya kita pengen di circle kita aja, Bang. Ternyata lambat argonya berjalan. Seperti apa sih kondisi Aji Yusman sekarang? Yuk saksikan kisah selengkapnya hanya di Cerita Untungs. Ya, tentunya juga teman-teman pasti langsung relate dengan berita tersebut. Di depan saya sudah ada Bro Aji. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Ini tonton gue kalau manggil tuh Ji semua gitu. Nama lu juga Aji. Nah, kabarnya lu tuh udah melewati berbagai fase dalam hidup lu ya. Ups and down, semua orang pasti gitu, gitu. Lewatin itu. Dan lu sempat memutuskan untuk berhenti syuting tuh di tahun 2017. 2017, gitu. Ada alasan tersendiri mungkin? Minta sama Allah, ya Allah sudah maaf ini sudah mulai letih dan jengah dengan rutinitas itu aja, dan maaf ya Allah, boleh gak kalau misalkan aku ingin lebih dari ini dengan izinmu. Alhamdulillah Allah sebenarnya sudah kasih dari 2012, Bang Haji, yang dimana itu memang tidak ada sama sekali hubungannya dengan entertain. Dan memang kemampuan ya pada saat itu memang belum memadai untuk gue berpikir untuk lagi asik syuting lah ya. Take that change gitu, karena big opportunity sebenarnya. Tapi di dua bisnis berarti. Bisnis. 2012, 2013, every year si sosok ini selalu you should to take this chance. This is the big opportunity for you. Karena memang itu berhubungan dengan kelautan dan kemaritiman. Nggak ada lulusan itu sama sekali. Knowledge tentang itu pun zero. Gitu. Makanya kita tolak gitu kan. Ternyata di 2017 begitu kontrak habis stripping, muncul lagi tawaran itu. Makanya dengan Bismillah ambil, karena memang ada sogokan dulu sebenarnya. Sogokan di mana? Ya udah kamu liburan dulu baru kerja. Nih tiketnya, nih hotelnya, nih advance money-nya. Di mana liburannya? Di Bali. Karena Bali, memang gue suka Bali, Bang. Sangat suka Bali. Nggak perlu jauh-jauh lah. Indonesia udah cukup. Ya. Akhirnya ambil kesempatan itu yang dimana memang Allah bukakan secara perlahan, secara materi tentunya ya. Yang dimana kerja hitungan one trip itu 12 sampai 14 hari untuk syuting dihasilkan 6 bulan syuting. Untuk menghasilkan jauh dong ya? Jauh juga ya. Jadi iming-iming yang di awal lu pikir cuma iming-iming, nggak taunya memang benar-benar sebenarnya memang ini sebuah rezeki yang selama ini lu tolak berarti kan sebenarnya. Sebenarnya. Tapi begini, sebelum kita bahas yang itu, lu pertama syuting tahun berapa? Pertama awal iklan tuh, kelas 3 SD. Baru masuk dunia pertelevisian, khususnya sinetron dan sebagainya, tahun 2001. Udah itu udah ritme. Paling sibuk lu itu kira-kira sama Antum itu. Itu? Ana 3 tahun setengah project itu ya. Setiap hari tidur cuma 4 jam nggak lebih. Jadi berangkat jam berapa misalnya? Berangkat pulang sekolah. Ya kan? Break itu jam 12. Jam 6 pagi bangun sekolah. Habis sekolah langsung syuting. Tuh guys, teman-teman, bayangin. Jadi artis itu apalagi stripping juga hidupnya juga capek gitu ya. Capek ya. Itu berlaku dari tahun 2003 sampai 2006-an. Karena itu kan 3 tahun setengah. Nah kemudian lu 2017 memutuskan untuk akhirnya keluar, apa karena lelah, apa capek, apa karena tawaran itu? Jengah. Udah bosen gitu ya? Ritmenya itu terus gitu ya?
Terus kemudian kan itu kemudian dapat tawaran yang lebih baik itu berapa tahun bertahan? Jalan lah, as a employee itu 2018 masih employee, 2019 akhir ketemu sama seorang sahabat yang dimana memang Masya Allah figur ini sahabat dari kecil. Timpang tindih bareng, susah keluh kesah bareng. Udah nikah lo, udah nikah? Pada saat itu, 2019 sudah. Udah. Kita kasih kepada dia blueprint. This is a big chance, mau kita collaborate. Karena memang Indonesia ini sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya ini cuma mengingatkan kita itu mempunyai potensi yang sangat tinggi di negeri kita ini. Cuman terkadang beberapa orang yang memang nggak bisa untuk memelihara tersebut itu loh. Akhirnya disetujui, barulah di situ kita bangun sesuatu yang memang kita build up sendiri dengan sistem kita sendiri. Begitu mau test case, Masya Allah, qadarullah subhanallah masuk pandemi. Postpone sudah. Justru sebenarnya tuh posisinya tuh hampir, ibaratnya udah hampir gol gitu ibaratnya. Ready to run, bahkan test case. Karena beberapa ini kan kita harus mengunjuk gigi fasilitas kita dulu, service kita dulu. Begitu mau test case, subhanallah pandemi ini masuk. 2020? Ya, karena bulan 2020 Februari itu kita masih meeting di Bali. Maret masuk kan KTP A1 Depok itu kalau nggak salah. Sedangkan cruise ship itu masih banyak yang masuk. Gitu. Jadi kita no running, stop. Di 2020 ya? Iya. Tapi memang pandemi itu banyak ya menjadi cobaan banyak bidang sih sebenarnya. Apalagi berhubungan dengan offline ya pasti habis ya. Habis. Hotelan habis, pariwisata habis, banyak hal lah gitu ya. Dan itu ternyata punya pengaruh juga di lo tuh pandemi itu. Sangat headshot sudah. Oh. Kena telat, everything is down. Waduh. Shutting down udah kita, melting. Kita hidup pada saat itu dengan apa yang kita punya. Harta yang Allah pernah titipkan ke kita, kita sailing satu demi satu untuk bertahan, untuk survive. Gitu. Karena ada di mana waktu 1 tahun full itu no income. Di 2020. 6 sampai 8 bulan setelah pandemi masuk, itu kan ada apa tuh yang jarak-jarak itu PPKM. Wah itu di rumah aja. Di rumah aja. Ngapain ini begini hidup nih, ya Allah. Nah, itu mulailah ada gesekan dengan nurani. Ditambah ada masalah sanak family, keluarga terdekat sakit dan sebagainya. Jadi justru pengeluaran malah banyak di situ. Pada saat pandemi nggak ada pendapatan, malah pengeluaran jadi banyak. Pengeluaran terasa banyak karena no income. Sebenarnya standar pengeluaran. Cuman karena income nggak ada, jadi terasa kok gede. Kasarnya kalau kita beli es teh di warteg 3.000, jadi terasa besar pada saat itu. Seperti itu. Tapi sebenarnya gini, ngomongin mengenai posisi ekonomi waktu sebelum lu syuting, sebenarnya lu berasal dari keluarga yang berada atau emang yang ibaratnya general atau emang struggling? Atas. Malah sebenarnya bercukupan gitu ya. Cukup. Karena mami ini kan Chinese, mualaf, alhamdulillah. Meninggal dalam keadaan insya Allah as a muslimah. Pinter nabung. Jalan kerja terus. Wah, wanita karir kan. Otaknya jalan, dapat rezeki di save. Akhirnya Allah izinkan menggunung. Krisislah tahun 98. Etnik kita gesekan kan pada saat itu. Ada sebagian harta keluarga yang memang tidak semestinya value-nya turun drastis pada saat itu. Sedikitlah berkurang terkikis. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Dan kemudian lo maksudnya juga bukan dari keluarga yang struggling lah, sebenarnya juga berada juga dan lu mulai syuting sebenarnya bukan nyari uang ya, karena buat karir waktu itu ya berarti. Kayaknya almarhumah ini dia menitipkan sesuatu yang mungkin pada saat itu vision dia sudah nyampe. Ini nanti ketika nanti ku berpulang, ini untuk jaga-jaga plan B. Dan itu works gitu saat ini. Dan ini yang menghasilkan, sumur ini yang menghasilkan. Karena kan bisnis belum jalan kan. Gitu. Jadi tujuannya pada saat itu kayaknya memang ini untuk kalau ada apa-apa lari ke bidang ini. Jadi apa tuh? Entertain ini dibuild sama almarhum.
Oh gitu? Iya, di Bel. Oh. Bahkan Masya Allah, ini true story, true event. Nyokap sudah meninggal, Bang Haji. 1 tahun sudah meninggal. Itu kerjaan bisa masuk anak wasilah dari almarhum. Gimana caranya? Casting director, Nah. nyari satu pemain pada saat itu untuk suatu project. Jatuh fotoku di sana. Anak tanya, setelah dapat kontrak, kita syuting beberapa episode, anak tanya, Anda nggak pernah masukin foto anak ke PH itu? Ah serius? Dulu, beberapa tahun yang lalu, ada ibu-ibu Chinese nganterin foto, katanya mengaku ibumu. Oh. Itu udah meninggal. Jadi sebelum meninggal sempat taruh foto. Dia sudah sempat nyebarin foto. Sebelum sakit dan meninggal. Dan itu berjalan ketika Mami ini udah nggak ada beberapa tahun setelah Justru itu. malah baru panggilannya itu setelah beliau meninggal. Meninggal. Jadi kayaknya diberikan kelebihan sama Allah, dia bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Gitu loh. Makanya yang tadi Ana bilang ke ente Bang Haji, yang dimana dunia entertain yang Ana punya sekarang pun itu plan B sebenarnya. Karena almarhumah ini sifatnya, kamu mau jadi apapun itu terserah kamu. As long jangan pernah mengecewakan Mami bahwa Mami pernah punya anak sepertimu. Gitu loh. Itu seorang ibu, Masya Allah. Berapa saudara? Tunggal. Tunggal. Berarti arti beliau sangat besar sekali begitu. Beliau adalah pegangan, teman. Ketika kita ngerasa low dalam semua sisi, beliau merecharge dengan caranya. Bahkan ketika beliau marah tuh nggak pernah nadanya lebih dari ini, selalu sepelan ini, lembut sekali. Jadi alhamdulillah diberikan kelembutan sisi dari almarhumah itu, dari cara berbicara, dari cara berperilaku, menanggapi orang. Gitu. Jadi sebenarnya yang lu jalanin sekarang ini udah berbagai jenis sih sebenarnya. Dan nyokap sendiri juga adalah orang yang punya ibaratnya persiapan gitu buat putra-putri ya. Iya. Nah, tentunya juga itu juga yang kita harus lakuin sebagai orang tua nanti buat anak-anak kita Insya Allah, juga akan seperti apa, akan ngapain gitu ya. Tapi selama hidup lu sempat ngalamin ada satu momen titik balik. Ya, pada saat nyokap berpulang di 2010 memang itu adalah asal muasal memiliki rasa tidak terima, memiliki rasa menolak, memiliki rasa marah terhadap Sang Pencipta. Karena nyokap dipanggil. Nyokap dipanggil, kita nggak terima, lu gila, lu ambil yang selama ini jadi pegangan gua lu ya. Hah? Lu jahat. Mana lu katanya lu maha pemurah, maha penyayang, ar-Rahman ar-Rahim. 2 tahun tidak melakukan sholat selayaknya umat muslim. Dari tahun 2010 ke 2012. Wudu nggak ada yang nempel dan sebagainya. Kalimatullah tidak ada yang terucap di lisan. Bahkan kalau misalkan ada yang sholat depan kita bilang ngapain lu sholat? Hah? Bikin lu kaya tuh sholat. Mana Allah? Allah doesn't exist. Nggak ada Allah tuh, is fake. Tapi Anda nggak pernah mau menghujat, memarahi Nabi Muhammad SAW. Karena Anda paham betul pada saat itu dan sampai titik ini, salah satu syafaat dari beliau lah yang bisa kita jangankan masuk surga, mencium surga. Jannah. Seperti itu. Masya Allah. Terus itu kehidupan apa ibaratnya godless ya di momen itu ya ibaratnya dari tahun 2010 2012 2010 ke 2012. 2012. Nah 2012 bikin ingat lagi ada kejadian apa? Alhamdulillah nggak pernah lepas bersyukur dengan kejadian itu. Abang Haji, Anda nggak bisa ngaji sampai sekarang. Nggak bisa ngaji, tapi Anda tahu huruf karena terakhir belajar ngaji itu sampai Iqra 4. Pada saat itu rumah kakek engkong ini kan dikelilingi sama 4 masjid. Depan, belakang, kiri, kanan itu masjid semua yang dimana muazinnya Anda kenal suaranya. Ini si fulan. Di suatu ketika di malam itu Isya, pada Isya, Anda mendengar ada azan, Masya Allah, ini kayak di Saudi ini azan. Lembut, itu nggak ke kuping ke hati. Siapa ini yang azannya? Nggak tahu dengan secara tidak sadar dan sadar, karena pada saat itu badan ini memang tidak dalam keadaan hadas, besar ataupun kecil, nggak habis minum dan sebagainya. Terus gelar syahadah, mulai sholat rakaat kedua, atahiyat bangun, gelap.
nggak kelihatan. Biasanya kalau mati lampu, jangankan kita lihat tangan, sejadah pun kelihatan gitu. Oh. Ini gelap sama sekali Bang Haji. Oh. Gelap sama sekali. Nggak lama dari itu di ujung sana itu ada titik putih yang putihnya nggak pernah kulihat di muka bumi ini. Kecil, putih, menyilaukan tapi nggak bikin sakit mata ya. Nggak lama mendekat, titik itu mendekat, tiba berubah menjadi yang sangat besar sekali. Dan sangat besar itu kita nggak membuang pandangan kemanapun nggak bisa karena saking besarnya bentuk itu. Ini dalam keadaan sholat ini masih ya. Karena kan sesungguhnya kita nggak boleh membatalkan sholat selagi kita mampu kan. Lu nggak dalam keadaan terpengaruh apa-apa itu? Oh, no, bersih. Oke. Minum tapi beberapa hari sebelumnya itu malah. Ini pernah ngelihat bentuk ini tapi di mana ya? Di mana itu? Masih berpikir dalam sholat itu. Nah disitulah baru terucap dan bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Itu lafaz Allah Bang. Itu getar dari ujung rambutnya sampai ujung kaki itu bergetar semua, shaking. Sampai surah Al-Fatihah aja tuh nggak hafal. Bismillah pun nggak bisa terucap dalam lisan. Akhirnya dalam hati yang terbatas pada saat itu, ya Allahu Rabbi, maaf, aku salah, aku maaf. Janganlah engkau menjauhi dan membenciku, ya Allah. Sekian lama ku ingkar kepadamu, ku menjauhi, maafkan aku ya Allah. Izinkanlah aku untuk menyelesaikan sholat ini. Izinkanlah ya. Apalah. Pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai akhirnya. Dan itu tidak ada suara apapun yang masuk. Ketika ada hening aja gitu ya. Hening. Padahal kakek itu tinggal di kawasan yang memang rumah padat penduduk. Motor, dan di belakang rumah engkong itu kan warung. Tanya sama yang jaga warung, Rul, mati lampu tadi? Enggak Bang. Serius, demi Allah nggak mati lampu Bang. Terus ini ada bocah yang main gitar, dari tadi apa baru datang? Dari tadi Bang, ini genjreng-genjreng. Jadi suara tuh nggak dikasih masuk, cahaya nggak dikasih masuk, gelap. Cuma ada cahaya itu satu titik. Nah, di situ mulailah pelan-pelan membenahi diri. Secara kemampuan yang nggak bisa apa-apa ini sesungguhnya tanpa izin Allah kan. Kalau misalkan kita nggak ada niat, nggak mungkin kita jadi rajin beribadah atas kemampuan kita, nggak mungkin. Kita bisa rajin ibadah, kita bisa bagus akan semuanya itu karena atas izin Allah gitu. Doa orang tua kedua. Ya. Akhirnya pelan-pelan membenahi. Ya. Anak cuma manusia biasa, terkadang goyang lagi karena ya, dunia naik turun lah pasti naik kan. turun kan. Ditambah pada saat itu berkumpul dengan orang-orang yang masih mencari jati diri, hilanglah sudah pada saat itu. Nah, kembali lagi pada momen ini. Lost signal lagi. Oh, berarti memang naik turun ya. Naik turun. Dan ini bahkan ketika lost, sekarang nih, lost lagi lu mulai kapan? pada saat detik-detik di mana Ana nggak punya kemampuan untuk mengeksekusi jenazah. Jadi sejak pandemi kemudian pekerjaan yang biasa menjadi aktiviti lu selama ini kemudian langsung dead end karena pandemi dan kebutuhan tetap berjalan. Sampai akhirnya barang-barang dijualin Perlahan-lahan. apa aja sampai dijual tuh? Rumah, mobil, motor, barang-barang elektronik. Dalam waktu 2 tahun itu? Ya, pandemi. Pelan-pelan. Handphone, smartwatch. Nah, yang di Instagram itu yang belum laku. Ada beberapa yang laku. Sebelumnya ada. Karena kita nggak pakai media itu untuk menjual barang. Jadi kalau nggak ada orang dekat dulu apa yang apa namanya bisa dimintakan pertolongan gitu? Ana mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Ana terkadang bisa menutupi kekurangan dan nggak bisa. Dan pada saat itu Ana nggak marah dan nggak menyalahkan pihak manapun, circle ataupun di luar circle yang dimana mereka pasti kan mempunyai pertarungan masing-masing dengan masalah. Oh nggak bisa ya sudah. Semua punya cobaannya masing-masing. Masing-masing. Gitu. Akhirnya Ana coba lagi sambil jual, sambil bertahan, survive. Udah nggak bisa, loss keluar barang laku yang dimana udah kagak ada lagi yang bisa dijual. Sisa pada saat momen kemarin, titik itu, cuman TV berapa sih harganya Bang Haji? Memang 43 inch. Cuma apa bisa nutup buat melakukan tindakan sesat? Nah,
Lu kan dulu tuh syuting stripping itu kan pasti pendapatan besar lah. Stripping nggak ada yang nggak ini lah, besar. Kemudian ketika dapat pekerjaan berikutnya kan berlipat kali ya. Pasti. Itu semua nggak ada yang ditabung atau memang gaya hidup atau gimana? Gaya hidup nggak semahal itu Bang Haji. Jadi 2010 itu kan nyokap kena stroke. 9 bulan di rumah sakit, 2 kali melakukan operasi besar. Pembuluh darah pecah. Oh, Masya Allah. Dari tabungan anak pribadi sama II juga ngebantu pada saat itu. II mana? II itu tante. Oh, tante. Sama II. Kita fight di situ. Nah, setelah pasca selesai tahap operasi, recovery, 6 bulan lah. Almarhumah sempat bertahan, survive di rumah. Perlahan-lahan untuk perawatan. Yang dimana pada saat itu memang kalau sudah kena serangan stroke, pecah pembuluh darah, intinya almarhumah itu meninggal dalam keadaan pasrah menyerah. Karena yang biasanya almarhumah ini suka jalan, suka bekerja, harus stuck 6 bulan di atas tempat tidur. Dan ininya habis Bang Haji. Iya, namanya ulcus decubitus nama penyakitnya. Iya. Ya, yang selalu berbaring kan? Ya. Ketika kita mau bangunkan posisi duduk miring, muntah. Habis. Muntah karena nggak terbiasa, maunya rebahan gitu. Nah, 6 bulan itu kita benar-benar full nggak kerja karena memang jagain mami. Alhamdulillah anak dikasih kesempatan cuci kotorannya ketika BAB, ketika pipis. Ketika sudah bersih, beliau pipis lagi, Masya Allah. Anak nggak marah aja, Alhamdulillah Allah kasih kesempatan luas hati pada saat itu. Ya udah mami pipis aja, mami pup lagi aja. Nanti aku yang gantiin. Nggak sebanding walaupun seperti itu. Karena dulunya kan kita seperti apa Pak Haji ya? Ya kita dibantu, dibesarkan sama Allah. Ada kita caranya yang sama gitu ya? Ada sama. Seperti itu. Jadi anak benar-benar bersyukur sempat berbakti walaupun belum maksimal merasakan ganti popok, bersihkan, semua, menyuapi, makan, dan sebagainya, lulus kepala, seperti itu. Masya Allah, masih dapat momen Masih itu. dapat. Alhamdulillah. Allah kasih rezeki di situ. Jadi untuk yang kemudian ekonomi mulai recover lagi, ada bisnis juga kemudian udah mulai settle lagi. 3 anak yang sebelumnya nggak ada masalah dengan finansial kan? Sehat semua, kelahiran lancar. Dan justru ketika yang terakhir ini, justru pada saat ekonomi benar-benar down banget. Ya. Semua dijual sampai titik penghabisan. Tinggal ginjal Bang Haji. Oh, tinggal ginjal. Tinggal ginjal. Katanya sampai buka donasi segala. Open donate. Karena pada saat itu tadinya awalnya kita pengen di circle kita aja Bang Haji. Ternyata lambat argonya berjalan. Kita buka, keluar sedikit circle yang dimana orang kenal Ana nggak kenal mereka. Alhamdulillah banyak yang membantu, tapi ini masih jauh karena Ana terbentur dengan waktu Bang Haji. Ini harus cepat dilakukan tindakan, di mana jenazah sudah beberapa hari di dalam kan. Boleh tahu nggak tuh, biayanya berapa sih waktu itu yang semestinya disiapkan? 15-16 juta. 15-16 juta. Untuk mengeluarkan janin. Sesar. Dan pada saat itu urgently harus punya cash on hand 15-16 juta. Iya, untuk paket sesar. Dan belum megang waktu itu. Kita cuma megang kurang 2 juta kurang lebih. 2 juta kurang lebih. Jadi sebenarnya jenazah itu ada di perut selama seminggu. Tidur, makan, bangun tidur, istri sholat Bersama jenazah? bersama jenazah. Ya Allah. Bersama jenazah. Terus gimana proses bisa keluarnya? Ini insya Allah statement ini bisa Ana pertaruhkan di yaumil akhir Bang Haji. Yang memang di sini tidak ada kuasa apapun selain kuasa Allah yang bisa mengeluarkan hamba yang sudah berpulang. 4 organisasi tersebut atau instansi sesar. 1 ini yang agak aneh. Tidak ada informasi, tidak ada gerak-gerik di rumah sakit yang diharuskan. Pak, Bu, ini sebentar lagi kita akan lakukan tindakan sesar. Seperti 4 sebelumnya ya. Ini Pak, ini harus segera dilakukan sesar. Kalau enggak nanti merembet ke organ-organ lain si ibu. Yang dimana itu akan berpengaruh terhadap kesehatan untuk ke depan si ibu. Ini enggak ada. Cuma observasi 3 jam lebih. Infus dan sebagainya. Ada obat hipertensi yang dimasukkan. Tapi tidak ada penanganan siap-siap untuk melakukan sesar gitu. Oke, pada saat itu akhirnya setengah 4 sore asar masuk rumah sakit, kita baru dapat kamar perawatan di jam setengah 11 malam. Kita belum ketemu sampai setengah 6 pagi dokter objinnya. Itu yang menangani kita hanya bidan dan tim.
Lantas jam 6 pagi istri, setengah 6 jam 6 istri mengeluarkan gerakan seperti ingin melahirkan. Papa, ini kenapa ya? Nggak tahu papa, panggil itu bidan. Bidan datang dicek udah pembukaan 4. Padahal jenazah itu ya? Jenazah, pembukaan 4. Beberapa menit setelah itu, karena kan sempat disuruh sama si bidan ini, Pak tolong ambil paket lahiran. Kita panik dari itu, kita ke bawah, ada sebuah mart kecil. Nah, itu ada kayak buat pampers, buat darah dan sebagainya lah, perlengkapan lahir normal. 6:30 kurang lebih, jenazah itu keluar bulat. Masya Allah. Dengan sendiri, bahkan istri nggak tahu jenazah anak kami itu sudah keluar. Bidan yang ngomong, Bu udah keluar loh ini. Itu nggak ada yang robek Bang Haji. Biasa kalau normal kan suka ada yang dijahit dan sebagainya, ini nggak ada yang robek. Jenazah hari ke-8 berhasil Allah keluarkan dengan kuasanya, yang dimana kita sudah dikasih patokan sama dokter yang di rumah sakit sebelumnya cocok dengan kita. Bang, tolong dipersiapkan nanti ketika abang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan jenazah. Ini kisi-kisinya Bang, yang dimana kalau sekian jam belum dievakuasi, keadaannya seperti ini. Setelah 3 hari belum berhasil dievakuasi seperti ini, seminggu seperti ini. Akhirnya berdasarkan hitungan matematis, anak pribadi kemampuan pada saat itu kayaknya minggu depan baru bisa Anda baca. Itu keluar mungkin nanti akan ada yang terlepas di bagian tubuhnya karena sudah 7 hari. Ada yang nggak normal lah keadaannya. Tapi begitu keluar bulat, dipecahkan air ketuban sama si bidan, satu pun nggak ada yang kurang Bang Haji, satu pun lengkap, 5 jari kiri kanan, 5 kaki semua ini lengkap, nggak ada yang kurang. Wajahnya ya? Masya Allah, itu seperti bayi yang baru lahir, kulitnya pun segar, fresh. Bedanya anak kami sudah tidak bernyawa. Akhirnya ku ajanilah Bismillah. Dari situ baru matanya pelan-pelan tertutup. Ya Allah. Akhirnya berpulanglah Anum. Namanya siapa? Anum Ceyus, Man. Dia berarti kan anak keempat ya? Wanita berarti? Wanita. Sebelumnya? 1 laki-laki, 2 perempuan, 3 perempuan, keempat terakhir Insya Allah perempuan gitu. Waktu hamil dari Anum ini kan berarti udah di masa pandemi gitu ya. Ada harapan apa sama Anum sepertinya? Tadinya? Memang vibrasi ini sudah kurasakan sebelumnya Bang Haji, yang dimana something spesial kayaknya sama si Anum ini. Vibrasinya berbeda dengan kakak-kakak sebelumnya. Gitu. Aku berharap tadinya ketika Anum ini lahir, ya Allah dibukakanlah semuanya, dilancarkan dalam semua keperluan yang ada. Lantas setelah Anum berpulang, tetap atas wasilahnya Anum terbuka semuanya secara perlahan. Mungkin kalau kita lihat secara zohir, nggak pakai yang ada di dalam, dia dipanggil karena viral aja itu. Enggak bos, beda rasanya, beda. Karena mungkin ada yang perlu kusampaikan atas izin Allah perihal ini, apa yang terkandung esens di dalam perjalanan ini. Gitu. Seperti itu Bang Haji. Nah, Anum ini kan sepertinya justru ibaratnya kayak semacam walaupun secara fisik nggak ada beliau, tapi kan secara rumah tangga ke depan justru akan sangat diingat sekali momen ini. Gitu ya. Misalnya sekarang ini yang ada yang lagi sedang merasakan yang sama, apa yang mesti dilakukan? Ini ku berbicara seperti ini, insya Allah atas izin Allah, dan ku yang rasakan kemarin, kita memang harus berpasrah dan mengandalkan Allah, bukan makhluk. Mungkin di frekuensi itu aku kena Bang Haji dengan Allah. Sudah pasrah dan mengandalkan hanya Mulah ya Allah yang bisa menyelesaikan ini sampai garis finish. Ku pasrahkan semuanya kepadamu. Titik ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Bismillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Pelan-pelan terlihat. Sekarang kalau kita lihat di obrolan kita tadi ini, Bapak Haji ini udah memandang dengan kacamata iman. Insya Allah. Sejak kapan mulai ada pandangan seperti itu? Gitu?
Sebenarnya sudah ada terjadi dari 2012, di mana itu sudah diperlihatkan. Cuman karena anak ini nggak mempekakan diri ke sana, hilang lagi, lost lagi. Nah, Mulai ada lagi. Kemarin sempat marah nggak waktu kejadian kemarin ini? Waktu si kecil nggak punya biaya segala macam, kembali nggak kemarah kayak dulu gitu? kembali Sempat kembali juga. marah, maki, nggak terima. Sampai ada kalimat, kalau lu lama manggil gua yang datengin lu deh. Akhirnya ketika ini proses satu demi satu diselesaikan olehnya Allah Subhanahu Wa Taala, beda rasanya ya Bang Haji ya. Kalau kita dekat dengan seseorang, tapi kalau kita dekat dengan seorang sang pencipta nih yang mempunyai semuanya dan terjadi atas izinnya tuh beda Bang. Itu kita kayak nyaman. Butuh dunia tapi bukan dunia nomor satu. Karena sesungguhnya kalau kita mendekatkan diri sama Allah, dunia akan mengikuti. Itu sebenarnya basicnya. Untukku ya, Bang Haji. Jaga hubungan kita, hablumillah, hubungan kita sama Allah. Gitu. Jaga. Ketika azan, langsung cepat gerak. Gitu loh. Kalau ditunda-tunda, nanti Allah pun juga nunda. Iya. Kalau kita menduakan Allah, jadi nanti juga Allah menduakan kita. Gitu loh. Tapi kalau kita mulai saat ini, kita sigap atas panggilan Allah, ya insya Allah Allah cepat, Allah hadir di situ. Karena kan sesungguhnya seperti Bang Haji paham lah, anak belum nyampe ilmu seperti Bang Haji yang dimana sesungguhnya masih belajar juga nih kita. Sesungguhnya Allah lebih dekat dibanding urat nadi kan. Itu it's true. Gitu loh. Jadi ibaratnya kadang-kadang kita dipanggil nyautnya lama, tapi kalau kita manggil maunya cepetan gitu kan. Betul. Ya. Nah ini kan satu momen di mana ujian yang bisa dibilang ini pasti akan menjadi sebuah pelajaran besar kan. Insya Allah. Kejadian kemarin gimana tanggapan istri sama Bro Haji? Kalau istri dia masih dalam tahap bingung nih apa yang dirasain. Karena setelah prosesi anum pemakaman selesai, itu sebenarnya sudah masuk atmosfer lain. Nyaman, tenang, tekanan ini lepas semuanya. Satu demi satu yang tadi kita pernah kesulitan untuk menjalani sesuatu, kok ini mudah. Tapi istri masih bingung, ini apa? Aku sudah bilang Bang Haji, ini Allah udah sama kita ini. Gitu loh. Kalau ini ku cabut lagi dari Allah, wallahu a'lam bishawab, jadinya akan seperti apa kan? Jadi memang insya Allah bismillah, aku mohon izin sama Allah, jaga keimananku dari dalam, jaga ketaatanku, tauhid dan akidah dan sebagainya. Gitu loh. Biar aku nggak menjauh lagi darimu ya Allah. Ketentuan-ketentuanmu kasihlah aku kelapangan besar hati untuk menerima apapun itu. Gitu. Jadi yang aku dapati itu. Sempat ada ini nggak, ibaratnya kayak semacam istri apa namanya? Karena kemarin ada sedikit jeda dalam mencari biaya untuk pengeluaran gitu ya. Yang kemudian istri merasa, ayo dong, kamu kan tugasnya untuk mencari ini, fasilitasi saya bisa keluar gitu misalnya. Ya, Ada komplain, ada. Ada complaining ada. Tapi dia sudah mungkin dia tahu kemampuan suaminya ini seperti apa. Sempat memaki Allah juga akhirnya. Sempat marah sama Allah. Lu kasih gua anak. Mati nih anak gua. Gua ngeluarin aja susah. Apa sih mau lu? Karena mungkin memang ada perbedaan usia yang sangat terlampau jauh, 7-8 tahun. Yang dimana mungkin kesiapan mental dia belum pada titiknya gitu. Ketika dia seperti, walaupun ku pribadi Bang Haji, ada juga rasa, lu ngasih gua anak ya, lu ambil anak gua, sekarang gua mau keluarin anak gua aja susah, ini apa, maunya apa sebenarnya? Karena keterbatasan pada saat itu dalam berpikir ya, logis. Jadi keluarlah kalimat-kalimat yang nggak seharusnya dilakukan gitu. Tapi terkadang kita harus mundur sedikit untuk melompat lebih jauh. Kayak ketapel ya, tarik dulu baru bisa lontar lebih jauh kan. Ya. Tapi memang masya Allah ini ya berbagai cara lah. Allah dengan rahasianya yang tersembunyi untuk mengirimkan bantuan pertolongan dan sebagainya. Kalau sekarang istri lagi nonton nih, kalian udah ngelewatin ini bersama, mau ngomong apa sama istri? Ya untuk istri di sana ya, kamu ikhlas apapun ketentuan yang telah Allah kasih, karena sesungguhnya kan seperti kita tahu
lebih ataupun kurang kan cobaan dari Allah. Bedanya kalau kurang lapar, kalau lebih nggak pernah lapar, tapi kan itu sesungguhnya cobaan. Jadi kedepannya pelan-pelan. Kalau ada masalah apa coba kita telaah dulu, kita kocok di dalam lebih dalam nih kenapa nih begini baru diutarakan lewat lisan. Jangan belum dikocok udah langsung muntah gitu kan. Karena sesungguhnya pasti ada makna dalam bentuk apapun dalam kejadian. Setiap kejadian sebenarnya. Nah, ini banyak juga yang ketika kejadian kemarin banyak yang komen ya. Yang saya dengar bahwa menanyakan kenapa nggak pakai BPJS. Karena susah ngurusnya Bang Haji. Heeh. Susah ngurusnya terbentuk padahal permasalahan BPJS itu hanya di NIK yang mati KTP-nya. Karena KTP istri itu belum berpindah dari KTP lama menuju iktp yang mati tahun 2019. Panjang lagi ngurusnya kalau gitu. Ribet, keburu Allahu a'lam bishawab kan. Makanya kita open donasi. Dan kita sudah coba menghubungi pihak terkait yang memang ini sistem BPJS kartu kesehatan yang ada di muka bumi ini khususnya di Indonesia itu memang bagus Bang Haji. Cuma memang ini sedikit biar yang berkomen juga menggunakan akal sehat Bang Haji. Nuhun sewu ya. Dari atas ke bawah coba dicek lagi deh penerapannya. Sistemnya bagus. Bapak Presiden sudah memberikan yang terbaik untuk sistem. Setuju. Tapi penerapan yang ada di lapangan apakah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan? Sekarang mungkin nggak Monitoring. ketika di lapangannya justru nggak seperti yang diharapkan gitu ya kadang-kadang. Let's say Bang Haji. Nuhun sewu. Waktu dilakuin open donasi itu ada perasaan malu nggak? Di malam itu sebelum kita posting, istri bicara, kamu sebenarnya ada loh jalan keluar lagi, satu lagi. Apa itu ya? Kamu mau bunuh rasa malumu, kamu mau bunuh gengsimu, kamu mau bunuh nama baikmu. Mau? Sudah kesiksa Bang Haji, sudah tersiksa. Walaupun aku yakini dalam imanku nih, lu meninggal itu jannah. Kalau nanti ada organ yang membusuk dan mengakibatkan fatal meninggal, surga sudah. Sebenarnya, cuman pada saat itu istri belum ke situ. Belum mempunyai keyakinan itu. Akhirnya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halla wala quwata illa billahi. Open general. Itu sempat ada konflik dan komunikasi sebelumnya? Sama istri. Karena kan tadinya kan media Instagramku ini Bang Haji, private. Jadi aku buka open donasi di private circle itu aja, gitu loh. Akhirnya begitu open general terbuka. Dibuka emang Instagram? Sekarang sampai sekarang terbuka. Oh, jadi orang tahu gara-gara dibuka itu? Dibuka itu. Oh. Jadi ada sekian waktu ya beberapa hari donasi itu sebenarnya sudah open, tapi masih private. Wah, yang aku bilang tadi Bang Ji, kok lama jalannya ya? Akhirnya istri, mau nggak kamu bunuh rasa malu? Mau nggak kamu hilangkan rasa malu? Nama baikmu untuk menolong anakmu ini dalam perut. Bahasa istri, bukan untuk menolongku, untuk menolong anakmu ini. Walaupun sudah meninggal sih sebenarnya. Insya Allah. Yang diperlakukan masih seperti manusia ya. Iya. Ya Allah, memang itu adab-adabnya seperti itu ya. Tapi kalau dalam ini kan ibaratnya sebuah cobaan dan ujian dalam rumah tangga yang ibaratnya ya beda-beda ya semua orang, dan ini salah satu ujian berat deh di dalam rumah tangga itu dipastikan, karena jujur gitu nggak semua dari kita nih yang udah berumah tangga tuh mau berada dalam posisi seperti itu gitu. Dan kalian udah bisa ngelewatin bersama, dan mudah-mudahan cobaan ini bisa tambah merekatkan hubungan yang sobat sayang. Tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari yang orang yang paling berjasa di kehidupan lu semua ini siapa sih? Ada satu orang dia yang memang selalu ada Bang Haji. Ini aneh manusia ini memang. Ada ketika sulit. Selalu ada manusia ini ketika aku sulit. Kalau senang dia nggak ada? Ada jarang tapi. Jarang karena sibuk dia. Ada satu orang, namanya Muhammad Rizky Irmansyah. Dia sangat berat. Muhammad Rizky Irmansyah. Dia orang yang sangat berjasa. Sahabat yang Allah titipkan untuk di kehidupanku ini. Oh, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky Irmansyah. Bagaimana tanggapan dia waktu lagi kejadian ini? Pada saat kejadian ini mungkin beliau itu taunya telat. Dan dia marah, kenapa nggak diinfokan ke kami, kenapa nggak diinfokan ke kita. Karena aku sudah cukup Bang Haji merepotkan dia. Dia juga repot dengan kerjaannya, juga repot dengan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga.
ya mungkin ini jalannya Allah. Jadi frekuensi aku untuk ke dia tuh nggak ada, Bang Haji. Gitu. Udah nggak kepikiran sama sekali, ya nggak tahu memang Allah tuntun jalan yang di kiri ini gitu. Seperti itu. Ya, kalau sekarang plan ke depan apa nih? Setelah semua tragedi dan cobaan yang dilewatin ini, ada plan nggak? Ya kita tahu ya bahwa ya namanya masih hidup ya. Punya duit sementara, nggak punya duit sementara. Sehat sementara, sakit sementara. Ibaratnya kayak gitu kan. Ya. Posisi kaya atau miskin itu posisi sementara semuanya kan itu. Semua akan ada ujungnya. Gitu. Pasti ada momen di masa lagi terpuruk misalnya, ada momen nanti akan naik lagi misalnya. Ada plan apa untuk ke depannya? Untuk mungkin mengembalikan lagi kondisi keuangan, kondisi finansial keluarga, apa segala macam gitu kan. Yang pasti tujuannya adalah untuk memperbaiki sektor-sektor yang berkurang dan rusak. Entahlah itu dalam cara apa. Mungkin syuting lagi atau gimana? Atau yang bisnis kemarin? Bisnis kemarin itu harus berjalan. Karena itu susah mendapatkannya, Bang Haji. Pertama, ya insya Allah ridho, orang ikhlas. Mohon doanya ya. Doa insya Allah itu bisa berjalan. Karena memang tujuannya bisnis itu berjalan biar kekayaan hayati yang ada di Republik kita ini terjaga dengan baik. Kita bervalue sebenarnya di mata internasional tentang apa yang kita punya alam ini. Selebih dari itu, Allah misalkan bukakan di bidang yang lain, apapun itu, selagi itu tidak merugikan orang, tidak dosa untuk melakukan itu, insya Allah Bismillah. Bismillah ya. Ya akhirnya insya Allah mudah-mudahan datang lagi tuh rezekinya ya. Amin. Amin. Kalau sekarang ini kan karena viral gini di rumah pasti ditongkrongin wartawan segala macam. Ada gangguan atau gimana? Oh iya, gangguan pasti ada. Gangguan pasti ada, makanya kita Bismillah kita mengungsi sedikit. Oh sekarang jadi ngungsi sekarang? Mengungsi, karena Oh jadi nggak tinggal di rumah sekarang Pak? Nggak. Keluarga juga? Anak-anak istri dibawa semua. Oh, jadi yang ditungguin di sana rumah kosong? Barang aja. Barang aja ya? Barang aja. Ya, warga setempat gimana? Mungkin ada? Warga setempat intinya sedikit lah merasa terganggu pastinya Bang Haji dengan kedatangan yang setiap hari, setiap jam, ada tim yang memang mungkin nggak salah, mereka hanya bekerja kan sebenarnya. Ya. Bekerja untuk menghidupi keluarganya juga sebenarnya. Tapi caranya terkadang memaksakan gitu. Ada lah sedikit warga-warga sana yang terganggu. Gitu. Akhirnya kuputuskan ya udah kita ngungsi dulu sebentar, kita recovery, kita rilis semuanya yang sudah terbebankan kemarin, kita pindah dulu yuk, karena itu sangat mempengaruhi emosi. Tunggu momen kemudian jadi normal kembali gitu ya. Nah sebagai penutup nih, ditinggal keluarga yang meninggal sebenarnya pada hakikat cuma pindah alam, beda alam aja gitu. Insya Allah almarhumah ini kan dalam keadaan masih suci ya, akan menjadi sebuah investasi. Ya, insya Allah kalau misalnya kita ditakdirkan kemudian akan sama-sama ketemu lagi di jannah. Misalnya dia sekarang sedang melihat ayahnya, mau ngomong apa? Misalnya Anung sekarang lagi nonton, mau ngomong apa sama Allah? Kedatangan Anum kemarin itu tidak mengganggu, tidak memberatkan sama sekali papa dan mama, kakak dan abang. Itu hanya kesalahan papa aja yang kurang sabar sama kehadiran Anum, kurang bisa memanage emosi dan sebagainya dengan kehadiran Anum. Maafin papa kalau misalkan ada cara papa, ada sifat perilaku papa yang tidak semestinya atau tidak pada tempatnya. Insya Allah papa, mama, kakak dan abangmu di sini sudah ikhlas. Anum yang tenang di sana ya, yang tenang. Insya Allah nanti kalau mama sudah sehat, papa, mama sama abang dan kakak pasti mengunjungi Anum, pasti liatin Anum. Ya, Anum yang tenang. Mama juga alhamdulillah pelan-pelan sudah mencoba untuk ikhlas ya. Anum yang tenang. Anum anak baik. Papa ngerasain vibrasi itu. Anum spesial. Beda spesial. Memang kakak-kakaknya juga ada yang spesial, tapi Anum ini ada sedikit berbeda dengan yang lain. Ya, Anum yang tenang ya. Masya Allah, teman-teman ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bertemu lagi sama Bro Haji ini dengan berita yang berbeda, berbahagia dengan sebuah achievement baru yang insya Allah mudah-mudahan
kita akan dengar kabar baiknya sama-sama di sini. Makasih waktunya nih bro untuk sharing di sini. Sama-sama. Syukran jazakumullah khairan kasih barakallahu fikum. Wah ya, masya Allah. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan semoga bermanfaat. Jika dianggap ini sesuatu yang mungkin menjadi manfaat untuk orang lain, monggo silakan di-share linknya, dan silakan follow Instagram dari Aji. Apa sekarang? Aji, Bismillah Aji_Yusman. Ya, langsung aja di follow, dan teman-teman semuanya sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.